hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Untuk kali ini saya mengajak kita belajar tentang perbedaan atau persamaan antara logos dan rema. Sebab ada orang yang bertanya kepada saya, apa memang benar rema dan logos itu berbeda? Keduanya sebenarnya sama-sama diterjemahkan sebagai perkataan atau firman, atau dalam kata kerjanya remata ataupun lego itu diterjemahkan sebagai berkata, berfirman, atau bertanya, mengajar, dan sebagainya. Mengucapkan sesuatu itu arti baik lego maupun remata. Kembali kepada pertanyaan tadi, apakah logos dan rema itu berbeda? Nah, secara umum saya mau kasih tahu bahwa ada 3 pandangan. Yang pertama, di antara orang-orang karismatik di kalangan gereja-gereja karismatik berpandangan bahwa rema lebih tinggi daripada logos. Rema lebih khusus daripada logos. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi ada sumber-sumber tertentu juga yang mengatakan bahwa tidak, logos lebih tinggi daripada rema. Tetapi ada yang mengatakan, oh tidak, baik logos maupun rema itu memiliki sinonim yang sama. Ya, kira-kira argumennya seperti letih, lelah, lesu. Itu kan memiliki konsep pemikiran yang sama. Atau gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa itu sinonim dan sering dipertukarkan, memiliki pengertian yang sama dan tidak ada bedanya. Ya. Jadi demikian juga logos dan rema itu dianggap sebagai yang sinonim, yang dipakai secara bertukaran dan memiliki pengertian yang sama. Kembali kepada pandangan yang awal di kalangan gereja-gereja karismatik, atau ada beberapa tokoh, ya misalnya salah satunya Watchman Nee, dia berkata bahwa logos dan rema itu berbeda, dan rema itu adalah firman Allah yang secara khusus datang kepada orang-orang khusus, orang-orang tertentu, atau datang kepada kita secara khusus. Sementara logos ada firman Allah yang bersifat umum dan belum menyentuh sampai kepada kita secara pribadi lepas pribadi. Jadi banyak contoh-contoh yang mereka perkatakan. Ya, misalnya Tuhan berkata kepada Petrus ketika mereka menjala ikan, kemudian nanti dijadikan penjala manusia. Nah, kemudian Petrus menjawabnya, ya Tuhan, karena Engkau yang mengatakannya, aku akan melakukannya. Telah sepanjang malam kami mencari-cari ikan, tetapi belum berhasil. Tetapi karena Engkau yang mengatakannya. Mengatakannya atau berfirman di sini dipakai kata rema. Demikian juga untuk perkataan-perkataan kepada orang yang khusus itu dipakai kata rema. Ketika iblis mencobai Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menjawab, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang diucapkan oleh Allah, dari setiap firman Allah, dari setiap rema dari Allah. Itu dipakai kata rema. Nah, itu pandangan-pandangan yang diajarkan dalam gereja-gereja karismatik. Itulah sebabnya nanti kalau mereka berdoa atau apa saja mereka berkata, biarlah firman ini menjadi rema. Jadi berlaku secara khusus, teraplikasi secara khusus, dan berkuasa secara khusus. Sementara logos belum sampai kepada kita dan sehingga belum berkuasa mengubah kehidupan kita. Walaupun itu firman juga dari Allah untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh dunia yang bersifat umum. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua berkata bahwa logos itu lebih tinggi daripada rema. Kenapa? Alasannya adalah logos itu di dalam Yohanes disebut sebagai Kristus, Yesus Kristus. Ya, pada mulanya adalah logos, dan logos itu bersama-sama dengan theos, dan logos itu adalah theos. Jadi logos adalah theos, sementara tidak pernah kata rema mengacu kepada
pribadi Kristus. Sehingga dengan demikian malah sebaliknya dari pandangan karismatik tadi, mengatakan bahwa logos lebih tinggi daripada rema. Nah, ini ada sumbernya ini. Lalu kemudian ada pandangan lain lagi di antara golongan orang-orang penganut teologi reform. Mereka berkata itu memiliki sinonim yang sama. Itu sering dipakai dan dipertukarkan secara berbeda dan memiliki konsep yang sama. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Misalnya gambar dan rupa Allah itu memiliki konsep pemikiran, gagasan, dan arti yang sama. Sehingga itu hanya saling menguatkan. Ada di dalam Alkitab bahwa baik logos maupun rema itu muncul di dalam satu ayat. Jadi sering saja dipertukarkan, namun artinya perkataan, pengajaran, atau pemberitaan, atau firman Tuhan. Nah, saya akan bacakan beberapa ayat bagi kita ya. Matius pasal yang keempat ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Firman di sini kata rema, ya, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kemudian di dalam kitab yang sama juga dipakai kata logos. Matius pasal 15 ayat yang ke-6, ya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu. Jadi orang-orang Yahudi telah melanggar yang disebut sebagai firman Allah. Firman di sini diterjemahkan dari kata logos. Sementara tadi firman diterjemahkan dari kata rema. Jadi demikian juga dalam Yohanes pasal yang pertama tadi ya. Firman adalah Allah. Itu dipakai kata logos. Firman telah menjadi manusia. Itu dipakai kata logos. Tetapi ada di dalam satu ayat terdapat dua kata yang bersamaan dipakai. Ya, ada banyak itu kasusnya. Contohnya saya bacakan di dalam Kisah Para Rasul ya. Ada di kitab-kitab lain juga. Di dalam Ibrani misalnya. Tetapi kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata, itu rema. Itu kata kerjanya remata. Demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Nah, pemberitaan di situ atau perkataan kata logos. Nah, jadi dua kata itu muncul dan sering disamaartikan. Nah, mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Wordsmani bahwa kata rema itu khusus kepada pribadi lepas pribadi. Rema Allah kepada saya, rema Allah kepada si A, si B, si C, itu rema. Tetapi logos secara umum semuanya. Apakah demikian? Mungkin saja ada benarnya, nanti kita lihat. Tetapi ada satu hal yang saya tidak setuju dengan pandangan karismatik, yang mengatakan bahwa firman dari kata logos itu tidak berkuasa buat kita. Belum sampai kepada kita, belum berkuasa dalam hidup kita. Saya yakinkan kita semua bahwa sesungguhnya baik logos maupun rema dari Allah, logos dari Allah, rema dari Allah, itu sama-sama berkuasa di dalam kehidupan kita. Jadi jangan menganggap bahwa rema lebih tinggi daripada logos. Tetapi untuk mereka-mereka yang mengatakan logos lebih tinggi daripada rema, itu karena argumentasinya bahwa logos mengacu kepada pribadi Kristus. Nah, itu alasannya. Tetapi kalau dalam pengertian firman, menurut saya itu sama. Tentang pernyataan yang mengatakan bahwa rema itu disampaikan secara khusus orang per orang, memang ketika saya perhatikan juga kata rema itu disampaikan kepada orang per orang ya. Jadi ketika firman Tuhan datang kepada Maria, firman Tuhan datang kepada Zakharia, itu orang per orang secara khusus memang. Dan kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Yunani ya, jadi leksikannya bahasa Yunani dari Freeburg Greek Lexicon. Ini dia saya temukan konsepsinya dan arti dari ketatabahasaannya. Jadi logos itu lebih bersifat umum, kata yang bersifat umum.
dengan nomor freebirdnya 17438. Sementara rema dengan nomor 23976 itu lebih bersifat khusus. Sedikit saya bisa percaya bahwa memang kata logos itu lebih bersifat umum, sedangkan rema lebih bersifat khusus. Nanti kalau ada di antara teman-teman sekolah teologi atau orang-orang yang suka belajar teologi atau yang mungkin mengerti bahasa Inggris, coba cari, tapi tidak ada di internet mungkin ya, di buku-buku terbaik dunia, buku-buku terbaik di sekolah teologi atau mungkin di program-program komputer, namanya Theological Dictionary of New Testament. Coba lihat penjelasan tentang logos dan coba lihat penjelasan tentang rema. Nanti tentu akan kita dapatkan pemahaman yang lebih luas. Jadi kesimpulannya adalah bahwa logos maupun rema sesungguhnya memiliki pengertian yang hampir sama dan juga sama-sama berkuasa mengubah kehidupan manusia. Tetapi mungkin untuk kasus-kasus tertentu bahwa logos lebih bersifat umum sementara rema lebih bersifat khusus. Apa yang hendak saya sampaikan dengan penjelasan ini? Yang pertama dulu, kita jangan cepat-cepat menerima ajaran lalu kita meresponinya dengan berbagai hal. Bisa gelisah, bisa cepat percaya lalu bersifat sombong terhadap orang-orang lain yang belum tahu. Lalu kemudian kita mulai membawa kegelisahan. Kita cepat percaya. Jangan, Bapak Ibu. Mengapa? Alkitab sendiri berkata beberapa kali sejak zaman Musa, satu kesaksian, satu pernyataan itu tidak cukup untuk bisa dipercaya. Harus 2 atau 3 baru boleh dipercaya. Ya, dalam suatu kesaksian sebagai alat bukti harus 2. Jadi dengar dulu, lihat, perhatikan buku-buku terbaik. Apakah benar dinyatakan demikian? Selidikilah kitab-kitab suci. Jangan sampai kita menerima ajaran-ajaran sesat. Di zaman ini ajaran sesat begitu dahsyat, muncul secara luar biasa. Lalu kemudian yang kedua, jangan sombong. Kalau sudah tahu sedikit jangan sombong. Lalu yang ketiga, jangan bimbang, ya. Tetap percaya kepada firman Tuhan dan firman itu terus berkuasa mengubah kehidupan kita. Soal pemakaian kata-kata logos atau rema itu tidak terlalu penting, tidak terlalu banyak berpengaruh di dalam cara Allah, firman Allah mengubah kehidupan kita. Tetapi bahwa kita mesti tahu perbedaan penggunaan kata ini karena kita mengasihi Tuhan dengan our mind, dengan segenap akal budi kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Logos maupun rema adalah firman Allah yang berkuasa mengubah kehidupan kita. Yang mungkin sendiri untuk kasus-kasus tertentu. Logos lebih bersifat umum, sementara rema lebih bersifat khusus. Biarlah Tuhan dimuliakan di dalam kita mengasihi Tuhan dengan hidup hasratku